Assalamualaikum Pak Ojat. Waalaikumsalam Bu Lilis. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bapak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian saya ya Bapak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bapak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan dikembangkan dari ketiga kompetensi itu kan ada presence, terus mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, secara spesifik yang akan saya kembangkan itu presence dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bapak. Kemudian yang terakhir ya Bapak, yang ingin saya tanyakan yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi yang saya inginkan coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah mengatasi permasalahannya tersebut. Oh iya Pak, demikian dulu ya Pak untuk pasca observasi kali ini. Silahkan Bapak lakukan coachingnya dengan coachee Bapak. Selamat bercoaching ya Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Ojat. Waalaikumsalam Pak Hendra, silahkan. Oke, selamat siang Pak ya. Apa kabar Pak Ojat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Hendra, selamat siang juga. Pak Hendra gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Pak. Jadi gini, saya ingin berdiskusi sebentar dengan Pak Ojat. Kebetulan saya ada permasalahan Pak di kelas tuh, yaitu terkait pembelajaran di kelas tentang pelajaran saya seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada permasalahan di kelas terkait pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya. Nah gini Pak, kira-kira dari pertemuan ini apa yang diharapkan oleh Pak Hendra? Jadi gini Pak, di mata pelajaran saya itu, yang saya ajarkan ya, sebagian siswa ada yang kurang mengerti ya, yang kurang dimengerti oleh siswanya, dan di sini yang saya harapkan bagaimana semua siswa mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh saya, seperti itu Pak. Baik, jadi intinya materi yang Pak Hendra ajarkan itu ingin bisa dimengerti oleh seluruh siswa gitu ya Pak ya. Terus apa yang dirasakan Pak Hendra dari keadaan seperti itu Pak? Oke. Ya betul Pak, jadi seperti ini, jadi kebetulan saya tuh guru produktif Pak ya, guru produktif TKJ gitu, dan di sini pasti saya melakukan praktikum ya, melaksanakan praktikum di lab, karena mereka dalam pengetahuan mah otomatis dia udah atam lah, udah bisa lah dalam pengetahuan mah, tapi dalam segi keterampilan belum lah, ibaratnya belum. Jadi saya bawa ke lab praktikum, tapi di sini ada beberapa siswa ya, kelompok siswa yang saya mata pelajaran saya yang saya sampaikan itu kurang memahami mereka itu, apakah saya yang salah mengajarnya
atau memang tidak suka ke saya atau gimana gitu. Saya juga nggak tahu seperti itu. Baik. Jadi di sini Pak Hendra sudah memberikan perhatian ya. Di sini Pak Hendra merasakan ada beberapa siswa yang kurang atau sulit memahami materi praktikum Iya. yang Pak Hendra sampaikan. Nah, begini Pak, yang Pak Hendra sampaikan, apa ada yang mempengaruhi siswa gitu ya, sehingga siswa tersebut kurang memahami apa yang Pak Hendra ajarkan? Oke, yang mempengaruhinya mungkin dari segi metode pembelajaran, mungkin apa ya, yang saya sampaikan itu mungkin ada siswa yang memahami atau tidak gitu ya tentang pembelajaran tersebut, dan mungkin dari karakter saya dalam mengajar mungkin kurang baik dan sebagainya, kurang bisa bisa diterima lah oleh beberapa kelompok siswa tersebut. Dan di sini siswa itu jadinya ya belum mengerti di sini tuh. Jadi yang masih bingung juga apakah siswa yang sudah mengerti ini karena suka sama pelajarannya atau memang suka sama sayanya dalam mengajar. Dan yang saya juga bingung itu yang tidak mengerti itu apakah dia tidak suka sama saya atau sama mata pelajarannya, seperti itu. Baik, Pak Hendra ini dapat tahu bahwa siswa Pak Hendra belum paham, itu indikatornya dari mana Pak, kira-kira Pak? Oke, jadi ini Pak, saya itu melakukan praktek ya. Prakteknya itu ibaratnya membuat suatu jaringan komputer, dan di situ siswa itu diharuskan connect ya, connect ke internet, bisa konfigurasi dan komputer tersebut bisa internetan. Nah, dan di hasilnya di akhirnya itu yaitu tadi bisa internetan, dan beberapa siswa yang saya lihat hasil terakhirnya itu ya beberapa ada yang belum bisa, dan itu saya lihat dari situ kehasilan dari akhirnya. Ya, ya. Ya, udah bagus sekali ya Pak ya. Jadi yang Pak Hendra ajarkan ini itu sebuah project ya Pak ya, yang hasilnya itu harus mengharuskan sebuah produk ya. Yang produknya di mana di sini komputernya harus terkoneksi ke internet, begitu ya Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Nah, begini Pak, kira-kira nih untuk produk yang dihasilkan siswa yang paham terhadap pembuatan produk tersebut, apa yang diajarkan oleh Pak Hendra, itu kira-kira kalau diukur apabila 1 sampai dengan 10 untuk siswa yang paham itu 10 gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira berapa ukurannya Pak? Keseluruhan Pak, ya. Siswa apa? Ya, keseluruhan Pak. Keseluruhan ya. Oke. Untuk keseluruhan yang memang yang saya ajarkan itu antara dari 1 sampai 10 itu, kalau memang 10-nya itu adalah yang bisa levelnya ya, yang udah mahir gitu ya. Dan di sini saya kasih levelnya itu dari keseluruhan ini paling baru 5 Pak. Itu yang saya lihat gitu untuk seluruh siswa. Ya. Jadi baru di level 5 ya Pak ya. Wah, lumayan jauh sekali ya Pak ya, berat ya dengan apa yang diharapkan Pak Hendra gitu ya. Nah, kedepannya Pak, dari proyek siswa yang diharapkan Pak Hendra itu minimalnya level berapa Pak? Minimal level ya saya akan mengajar gitu ya saya tidak muluk-muluk minta langsung 10 dan sebagainya, lebih tinggi lagi gitu ya saya tidak muluk-muluk, karena kalau memang saya nargetinnya seluruhnya adalah 10 ya takutnya saya ujung-ujungnya marah-marah ke siswa gitu ya Pak ya, ke siswa, jadi memaksakan mereka harus bisa semua dan sebagainya gitu ya saya minimalnya paling 8 minimal ya, kalau syukur-syukur ya maksimalnya 10 lah gitu. 8 lah. Untuk mencapai level 8 tadi ya yang Bapak sebutkan, atau syukur-syukur bisa 10,
Itu kira-kira ada tidak metode atau langkah ataupun gagasan yang akan dilakukan supaya bisa mencapai level tersebut, Pak? Oh, yang sampai level tersebut ya. Ya, Nah, di sini terkait siswa yang belum paham ya. Di sini mungkin saya akan metodenya ya. Ini metodenya yaitu melibatkan siswa yang memang sudah bisa, ibaratnya sudah bisa dan mengerti, dan itu mungkin metodenya adalah metode teman sebaya lah, yang mengajarkan adalah temannya. Biasanya kan kalau temannya bisa mungkin lah diterima dengan baik oleh temannya, seperti itu. Mungkin itu Pak metodenya. jadi dalam praktikum tersebut Pak Hendra itu sudah melakukan pemetaan mungkin ya, siapa saja yang sudah paham atau siapa saja yang belum paham. Berarti itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, sudah Pak itu. Jadi ketika saya di awal pembelajaran memang saya sudah menginstruksikan bahwa nanti di akhirnya itu ada hasil yang harus mereka hasilkan, yaitu koneksi internet yang di komputer masing-masingnya, dan keberhasilan. Dan ketika di akhir mereka tidak bisa menampilkan hasil mereka, saya ingin mencoba dengan metode tutor sebaya. Ya, Tuh. baik. Ya, jadi untuk mencapai tujuan yang diharapkan Pak Hendra supaya pemahaman siswa tersebut meningkat ya Pak ya, berarti salah satu caranya dengan cara tutor sebaya begitu ya Pak ya. Ya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi tidak Pak alternatif lain gitu yang bisa Pak Hendra lakukan? Oke. Alternatif ya. Alternatif ya bisa cari dari internet gitu kan, dari YouTube, karena mata pelajaran saya itu memang banyak lah di internet, itu hampir sama lah. Ya. Seperti itu. Baik. Begitu ya Pak ya. Jadi alternatif lain yang Pak Hendra lakukan, yang akan dilakukan, berarti mereka disuruh mencari sumber yang lain ya, yang dirasa mereka bisa memahami gitu ya Pak ya. Nah, untuk sumber lainnya itu Pak, kira-kira seperti apa Pak contohnya Pak? Ya, contohnya yang tadi saya jelaskan itu kan dari YouTube ataupun Google, mereka mencari sendiri yang dirasa mereka mengerti, ya dirasa mengerti oleh mereka sendiri, lalu boleh mereka kerjakan di komputernya gitu, untuk konfigurasinya seperti itu Pak. Baik. Apakah ini Pak, apakah untuk mencari materinya itu siswa tersebut diarahkan atau tidak Pak, kira-kira Pak? Oke, untuk mencari informasi tersebut saya tidak mengarahkan Pak ya. Saya tidak mengarahkan, mereka cari sendiri saja, mau dari manapun terserah mereka, yang penting mereka paham gitu. Karena sama, biar sama lah. Ya. Baik, wah luar biasa sekali ya Pak Hendra. Pak Hendra sudah menerapkan metode kurikulum merdeka ya, di mana Pak Hendra membebaskan siswa untuk mengeksplor materi-materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan siswa ya Pak ya. Nah, dari yang disampaikan Pak Hendra yang tadi, yang pertama tutor sebaya, itu sungguh luar biasa ya Pak ya. Gini Pak, sekarang untuk ide gagasan ini Pak, kira-kira nih Pak ya, dilakukannya kapan Pak? Untuk gagasannya yang tadi sudah saya jelaskan itu kemungkinan saya lakukan minggu depan Pak. Ya, Minggu depan. Minggu depan, karena minggu-minggu ini ya mereka masih STS lah atau PTS ya, tengah semester itu. Ya, baik. Begini Pak, mungkin ketika untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin tidak ada dukungan atau dari siapa gitu, kira-kira guru atau mungkin bisa yang lain yang bisa membantu Pak Hendra untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh Pak Hendra. Oh jelas, pasti itu harus ada dukungan ya Pak ya, terutama itu dari sekolah ya, dari sekolah atau kepala sekolah, rekan sejawat, itu pasti ada, terutama ini dari sekolah terkait ya sarana prasarana yang memang saya membutuhkan PC gitu kan. Dalam satu ruangan lab itu kan hanya ada 20 ya, 20 PC, sedangkan siswa itu dalam satu kelas 36 Pak. Itu jadi di situ sarana prasarana otomatis masih kurang ya, walaupun saya juga berinisiatif juga
berdua gitu dalam satu visi gitu. Seperti itu Pak. Baik. Dari diskusi kita hari ini Pak, kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Hendra sekarang? Nah, perasaan saya alhamdulillah lega sekali Pak. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Ojat dan saya sudah menemukan ibaratnya solusinya juga gitu ya, terkait pembelajaran. Baik. Sekarang jadi kapan nih kita bisa ngobrol lagi untuk membahas hasil dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Hendra? Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan Pak, setelah saya melakukan ide gagasan yang tadi. Baik Pak Hendra, semoga rencananya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga hasilnya tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Hendra, gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak yang sudah meluangkan waktu hari ini, sudah berdiskusi dengan saya sampai bisa menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Baik, sama-sama Pak Hendra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Baiklah Bapak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak siapa tadi? Dengan Pak Hendra. Oh, ya. Baiklah, sudah berjalan lancar ya Bapak tadi coachingnya. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atau ide-ide. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching Bapak tadi itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Dan juga sudah berusaha, Bapak itu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachi ya, sehingga coachi bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahannya ya Pak. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Pak. Ya. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup ya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bapak tadi melakukan coaching yang barusan tadi dilaksanakan? Baik, kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coachingnya yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.